Selamat datang kembali di YouTube channel Edi Kartono. Hari ini akan coba membahas tentang sebuah user model. Jadi user model itu nanti kita akan buat custom. Bagaimana langkah-langkahnya dan kelebihan dan kekurangannya. Sebelum kita coba praktikkan, kita akan bahas dulu sedikit tentang kelebihan dan kekurangannya. Ini akan dibagi menjadi 2 atau 3 part video. Nah, yang kita tahu sendiri di Django itu kan menyediakan sistem autentikasi bawaan sehingga pengguna itu dapat mengelola, memproses autentikasi dan otorisasi. Kemudian Django juga itu memberi keleluasaan untuk pengembang web melakukan custom user model. Pengembang dapat menyesuaikan struktur data pengguna sesuai dengan kebutuhan aplikasi yang mereka bangun. Dan kita akan coba mempertimbangkan terlebih dahulu langkah kustomisasi yang akan atau yang paling sesuai dengan kebutuhan, dan kita akan melihat tentang kelebihan menggunakan custom user model. Kemudian kita juga akan bagaimana mengetahui kekurangannya dari sisi pengembang tentunya. Kemudian nanti ada antara abstract user dan abstract based user, itu ada perbedaannya dan apa saja perbedaannya di situ. Kemudian yang keempat nanti bagaimana cara membuat custom user model itu sendiri. Lalu bagaimana supaya Django mengenali bahwa kita ini sekarang sudah membuat model user sendiri, tidak menggunakan model dari yang sudah default, sudah bawaan. Coba kita lihat dari kelebihan dulu. Nah, di antaranya yang pertama adalah fleksibilitas struktur data. Dengan menggunakan custom user model, tentu kita dapat menyesuaikan struktur user data seperti apa sesuai dengan kebutuhan aplikasi yang sedang dibangun. Kemudian kita berbicara tentang skalabilitas, memungkinkan aplikasi kita ini untuk berkembang dan diubah sesuai dengan kebutuhan dalam mengelola informasi pengguna. Kemudian kita juga bisa memisahkan antara data user. Jadi ini lebih kepada manajemen data, kemudian supaya lebih terorganisir dan mudah di maintenance gitu. Kemudian kadang-kadang kita perlu menghubungkan dengan aplikasi eksternal gitu ya. Itu tadi diantaranya ada 4 kelebihan kita menggunakan custom user model. Kemudian kita akan lihat bagaimana kekurangannya. Nah, di custom user model, dengan kita membuat custom user model itu ada tingkatan kompleksitas pengembangan. Menggunakan custom user model itu bisa meningkatkan kompleksitas dari kita menggunakan model user yang itu sudah dari bawaan dari Django. Karena di sini kita harus memperhatikan struktur data yang diinginkan dan memastikan bahwa proses autentikasi dan otorisasi ini berfungsi dengan benar sesuai dengan standar yang dimiliki oleh Django dalam hal otorisasi dan autentikasi. Kemudian kita perlu memperhatikan juga konsistensinya. Jadi nanti tiba-tiba di aplikasi A kita memanggil user model itu dari Django contrib out model, kemudian user. Nah, sedangkan kita sekarang sudah menggunakan custom, kita manggil user modelnya itu tidak dari Django contrib out lagi, tapi kita memanggilnya nanti dari model user yang sudah di custom itu. Kemudian ada ketergantungan dalam tahap dokumentasi. Jadi antar pengembang perlu memahami dengan baik ya, jadi dokumentasi Django itu terkait dengan custom user model. Perlu memastikan bahwa implementasi yang berjalan dengan baik dan aman. Para pengembang web yang menggunakan Django dengan menggunakan custom user model itu adalah tentang fleksibilitas dan skalabilitasnya. Jadi itu yang sering kali dijadikan pertimbangan mereka untuk melakukan custom user model.
Lalu di dalam melakukan custom user model ini, jadi nanti ada dua pilihan antara abstract user atau abstract based user. Kedua kelas ini sebagai induk dari model yang ada di Django, model user. Kita perlu mempertimbangkan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan spesifiknya seperti apa untuk menggunakan yang mana ini, abstract user atau abstract based user. Kita lihat dulu di abstract user. Pada abstract user ini kita akan mendapatkan satu kemudahan implementasi. Jadi abstract user itu menyediakan model user yang sudah jadi. Maksudnya sudah jadi ini adalah dengan berbagai macam fitur autentikasi dan otorisasi yang sudah siap untuk digunakan seperti biasa, seperti tidak melakukan custom user. Namun di sini ada beberapa perubahan dalam field modelnya gitu ya, dan model yang digunakan itu tidak di Django contrib out, tapi sudah di app yang kita buat sendiri. Lebih praktis dan lebih mudah dalam membuatnya. Kemudian fleksibilitas dan kustomisasi, selain mendapatkan fitur autentikasi dan otorisasi, kita juga tetap bisa menyesuaikan model user sesuai dengan yang diinginkan. Dalam hal di sini adalah fieldnya. Misalkan kalau di model bawaan kan nggak ada nomor HP gitu ya, kita bisa menambahkan field nomor HP, kemudian alamat gitu ya, dan lain-lainnya. Kemudian integrasi dengan aplikasi eksternal. Jadi di abstract user, ini kan kita sedang berbicara tentang abstract user, memfasilitasi integrasi dengan aplikasi eksternal yang membutuhkan struktur data pengguna yang standar. Misalkan seperti Django all out, itu kita bisa langsung pakai dengan menggunakan custom user model. Nah, sekarang kita lihat bagaimana di abstract based user. Oke, abstract based user itu kalau abstract user itu tadi kita masih mendapatkan otorisasi dan autentikasi, kemudian sistemnya itu masih pakai punya Django, hanya bedanya modelnya yang dibuat kita sendiri dengan bisa menambahkan field yang dibutuhkan di model user. Nah, kalau yang abstract based user ini full kustomisasi, artinya kita pakai user ini ya udah nggak dapat. Artinya kita pakai ini, kita membangun model user itu dari awal semua, termasuk kita juga bikin field username, password, kemudian last login, itu kan yang ada di standar model ya, standar user model, kemudian dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Lalu kita bisa mengontrol nih secara penuh atas autentikasi yang akan terjadi, bukan akan terjadi. Maksudnya kita dengan menggunakan abstract based user itu bisa mengontrol penuh proses autentikasi. Jadi ini juga termasuk cara bagaimana memvalidasi password. Kemudian bagaimana menerapkan strategi autentikasi yang khusus sesuai dengan aplikasi. Jadi ya bikin sendiri. Kemudian yang ketiga, ringan. Jadi kenapa bisa ringan? Karena kita hanya menyediakan dasar-dasarnya saja untuk model user tanpa fitur autentikasi dan otorisasi yang sudah ada seperti yang di abstract user. Tapi perlu diperhatikan antara abstract user dan abstract based user itu kira-kira butuhnya yang mana. Antara abstract user itu lebih cocok untuk kebanyakan kasus yang dimana dia itu sudah menyediakan model pengguna, kemudian juga fitur-fitur autentikasi umum itu masih bisa tetap digunakan. Kemudian kalau misalkan kita butuh tingkat kustomisasi yang lebih tinggi dan kontrol yang penuh atas proses autentikasi, tentu pilihannya adalah abstract based user. Jadi bisa menjadi pilihan yang baik dan penting untuk mempertimbangkan kebutuhan dan juga spesifikasi yang dibutuhkan saat memilih di antara keduanya. Bagaimana cara membuat user model? Yang pertama tentu membuat modelnya, kemudian nanti mendaftarkannya di settings.py. Lalu sebenarnya ini lebih enak kita langsung praktek aja ya, tapi untuk praktek itu kita lihat di video yang selanjutnya. Namun sebelum ke membuat user model, kita akan membuat custom validatornya dulu. Jadi bagaimana membuat custom validator, dan sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya.